Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar dan wabil khusus para tuan guru, kiai, asatidz dan tuan imam, muadzin serta seluruh alim ulama yang membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini, serta seluruh jamaah sekalian, semoga kita semua sebagaimana pada kesempatan pagi hari ini berkumpul, berjumpa, bermujalasah di tempat ini, beriktikaf bersama-sama di masjid kebanggaan kita ini. Kelak kita akan bersama-sama berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita karena Allah terus limpahkan kenikmatan yang tiada henti, tiada putus, tiada habis kepada kita sekalian, isyarah, kode bagi kita semua supaya syukurnya juga tidak pernah berhenti, syukurnya tidak pernah putus, syukurnya tidak pernah habis. Dan syukur itu bisa diwujudkan dalam bentuk bil lisan, syukur dengan lisan, dengan ucapan, mengucap dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini syukur kita dengan lisan. Dan syukur pula kita bisa kita kerjakan, dan ini lebih penting lagi, yakni syukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan, dengan badan kita seluruhnya. Nah, dalam bentuk syukur yang kedua ini, ulama mendefinisikan syukur itu sarful abdi ma an'ama fima khuliqa li ajlihi. Yang namanya syukur itu adalah mempergunakan, mentasarrufkan atau meletakkan nikmat yang Allah berikan di mana semestinya nikmat tersebut diletakkan, di mana semestinya nikmat tersebut dipergunakan. Untuk apa Allah berikan lisan ini? Untuk apa Allah berikan tangan ini, kaki ini, pikiran ini, mata ini, seluruhnya untuk apa? Maka mempergunakan itu semua sesuai dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk syukur kita dengan arkan. Dan secara keseluruhan kita ini diciptakan memang, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan arkan, syukur dengan perbuatan kita adalah bagaimana agar supaya
kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan bentuk yang terbaik yang kita mampu. Maka kita belajar hari ini, ngaji ini setiap pagi subuh, Sabtu dan Ahad ini, yo ingin kita menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang bersyukur karena Allah kasih nikmat, karena Allah sudah hidupkan kita, jadikan kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia ini dalam sebaik-baiknya bentuk. Itu yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kita ini umat terbaik. Maka kita bersyukur akan hal itu. Kita jadikan diri kita sebagai apa sebenarnya dan tujuannya kita diciptakan. Yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu bab yang bagi saya ini penting. Penting, satu sifat, satu keadaan yang sangat sulit ditemukan pada kita sekalian, baik dulu dan sekarang tambah sulit lagi gitu. Satu bab yang dimaksud ini adalah tentang sifat wara'. Wara' ini disebutkan ibaratun anil ihtiras an kulli ma fihi syarrun wa inhirafun syar'iyyun aw syubhatun mudirratun katanya. Yang namanya wara' itu adalah sebuah istilah daripada menjaga diri dari setiap perkara yang mengandung keburukan atau penyimpangan syar'i atau yang di dalamnya ada syubhatnya. Jadi simpelnya wara' ini menjaga diri dari perkara yang haram, bahkan yang syubhat pun dijaga gitu. Itu menghindarkan diri dari itu semua. Maka definisi ini agak mirip-mirip dengan istilah zuhud. Maka ulama ada mengatakan zuhud itu ya sama dengan wara' sama dengan zuhud. Ada ulama lagi yang mengatakan ada sedikit perbedaan antara zuhud dan wara'. Meskipun sama-sama intinya mereka orang yang zuhud atau orang yang wara' itu sama-sama meninggalkan yang haram dan bahkan yang syubhat. Tapi ada sedikit perbedaan antara zuhud dan wara' itu. Apa perbedaannya? Disebutkan bahwa az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Wal wara'u tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Atau tukhafu dararuhu fil akhirah. Yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan setiap hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Setiap hal yang tidak ada manfaat untuk akhirat kita, pokoknya perkara apapun, kalau kita kerjakan atau kalau kita ucapkan itu tidak membawa manfaat apapun untuk akhirat kita, itu tinggalkan. Jadi fokusnya ke manfaat enggak kira-kira perbuatan ini, pekerjaan ini, ucapan ini untuk kita ucapkan atau perbuatan ini untuk kita lakukan, manfaat enggak untuk akhirat kita. Membantu enggak untuk kita nanti hidup di akhirat. Kalau latar belakang dia meninggalkan itu adalah karena manfaat di akhirat atau enggak bermanfaatnya, maka itu adalah berarti zuhud, sifat zuhud. Sedangkan wara' apa? Wara' itu tarkuma tukhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu karena khawatir nanti ini bakal membahayakan nasib dia di akhirat. Meninggalkan sesuatu karena khawatir nanti ini akan berdampak negatif atau berdampak buruk pada keadaan dan nasib kita nanti di akhirat. Jadi kalau khawatir adanya keburukan yang akan timbul kalau kita kerjakan ketika nanti kita di akhirat, ya inilah wara'. Kalau meninggalkan sesuatu kalau dianggap ini tidak ada manfaatnya untuk akhirat saya, berarti ini zuhud. Mirip-mirip lah, mirip-mirip. Jadi masyaallah hadirin, nah sifat wara' ini yang sangat penting sekali untuk sebenarnya kita upayakan ada dalam diri kita. Sifat wara' atau zuhud. Wara' ini simpelnya meninggalkan perkara yang syubhat. Karena disebutkan dalam hadis itu kan al-halalu bayyin
wal haramu bayyin katanya, atau innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat katanya. Kalau yang halal jelas, yang haram juga jelas. Nah, ada yang tidak jelas antara kedua hal ini, halal atau tidak, haram atau tidak. Nah, yang belum jelas halal atau haramnya ini simpelnya yang namanya syubhat. Dan orang warok ini yang belum jelas halal atau haramnya ini dia jaga, ini dia tinggalkan. Artinya perkara yang masih agak-agak makruh dia tinggalkan. Kalau kita kan kadang enggak, ini makruh juga. Atau kita mau mengerjakan sesuatu kita sepelekan, sunnah juga. Nah, itu seperti itu. Nah, orang yang warok enggak. Ketika mendengar ini makruh atau khilaful aula, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Jadi itu. Dan ma'asyarul hadirin, warok ini selama ini kita ketika mendengar kata warok kita identik atau arahnya pada suatu hal yang sifatnya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, atau apa yang kita pakai gitu. Cuma disebutkan oleh ulama bahwasanya laisal wara' maqsurun 'alal mat'ami wal malbasi faqat kama yatawahhamuhul qasir. Wara' ini bukan tentang apa yang kita makan, bukan tentang apa yang kita pakai, enggak. Yang namanya wara' itu bukan menjaga diri dari memakan sesuatu yang belum jelas. Ini kira-kira makannya halal atau haram, atau memakai sesuatu kira-kira ini yang mau kita pakai ini halal atau haram. Bukan tentang itu saja. Karena itu dianggap di sini disebutkan sebagai kama yatawahhamuhul qasir, sebagaimana yang dianggap atau yang disangka oleh orang-orang yang berpikir pendek gitu. Bal huwa fi kulli syai'in hatta fil khawatir gitu. Bahkan namanya wara' itu harus kita adakan dalam hati kita, dalam diri kita, dalam segala hal, hingga dalam perkara yang sifatnya khawatir berkaitan dengan apa yang di dalam hati kita. Fala yakhturu bibalika wa ta'taqidu su'a dhannin bi muslimin illa li adamil wara' indaka. Maka termasuk di antara menjaga diri atau wara' itu adalah di antara wara' itu adalah menjaga diri dari su'udzan. Su'udzon. Berarti bukan tentang makanan baik, bukan. Bukan tentang apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Syubhat ini masih syubhat. Menemu barang di jalan atau dapat duit lebih atau apa namanya dapat suatu pekerjaan, khawatir ada syubhatnya. Betul itu syubhat, cuman lebih luas daripada itu. Bahkan termasuk kegiatan hati, termasuk apa yang ada dalam terbesit dalam benak kita, itu adalah bagian daripada warok yang perlu kita kondisikan dalam diri kita, sehingga kita tidak boleh suudzon kepada sesama muslim. Terus kita juga balil warok anil ma'asi al qalbiyah, ahammu minal waro'i anil ma'asil jawarih. Bahkan warok dalam perkara hati itu lebih penting daripada warok dalam perkara yang sifatnya zahir. Menjaga hati dari perkara yang sifatnya belum jelas. Kadang kita punya prasangka, nampaknya si fulan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nampaknya tetangga ini macam ini, macam ini, macam ini. Kita nengok hal-hal yang menurut kita berindikasi ke arah-arah sifatnya negatif. Kadang kita langsung begitu mudahnya kita suudzon. Walaupun tidak kita ucapkan, walaupun tidak kita sampaikan, tidak kita iklankan. Kalau masih dalam hati kita, terbesit dalam hati kita, terbesit dalam pikiran kita, maka warok itu adalah kita buang jauh-jauh ini pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka yang jelek tentang saudara kita, tentang orang lain. Ini adalah bagaimana kita menumbuhkan sifat warok dalam diri kita. Bukan cuma tentang makanan, bukan cuma tentang minuman, atau bukan tentang sifat halal yang sifatnya nampak zahir, pekerjaan, duit dan lain sebagainya, enggak. Tapi lebih luas daripada itu. Nah, masyaallah hadirin, tapi memang ketika berbicara tentang makanan, kita sudah sempat bahas waktu itu tentang makanan halal. Apa yang kita makan ini sangat penting dan sangat menentukan sekali kepada apa kemudian yang kita lakukan, dan hal lain, impactnya begitu luas apa yang kita makan ini. Maka disebutkan di sini itabatul mat'ami muqaddamatun ala al-amali shalih atau al-amali shalihat. Memperbaiki makanan dan apa memperbaiki apa yang masuk dalam perut kita.
memperbaiki apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu katanya muqaddamatun ala amali sholihat. Itu lebih diutamakan daripada berbuat amal soleh, berbuat baik. Apa dalilnya? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan." Apa kata Allah? Wahai sekalian rasul, sekalian utusan, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal-amal soleh. Atau kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik. Jadi Allah sebutkan di sini makan yang baik-baik dan kerjakan yang baik. Makan yang baik dulu disebutkan, habis itu baru Allah sebutkan kerjakan yang baik-baik. Jadi Allah dahulukan perintah untuk memakan yang baik sebelum mengerjakan yang baik. Artinya penting ini. Dalam Al-Quran setiap pendahuluan kata itu bukan sebuah hal yang kebetulan atau sebuah hal yang sifatnya tidak ada makna, tidak ada maksud. Tidak. Pendahuluan sebuah perintah, pendahuluan sebuah penyebutan itu punya maksud semua. Maka termasuk di sini Allah perintahkan kepada para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakan yang baik-baik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan perintah untuk rasul, bukan untuk kita. Apa yang diperintahkan untuk rasul juga perintah untuk kita. Ada sebuah hadis, wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Allah itu memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang diperintahkan kepada para rasul. Jadi kalau ada perintah dalam sebuah teks naskah atau dalam sebuah nas hadis, dalam sebuah dalil, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasul, maka pada dasarnya itu perintah juga untuk kita, orang-orang yang beriman. Kecuali ada pengecualian. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Nabi beristri lebih dari 4, kayak gitu kan. Kita boleh ngaku nak ngikut Nabi gitu kan. Ngikut Nabi istrinya lebih dari 4. Jadi baru 1. Nak 2 lagi sudah payah. Nak nyubuh nak kedua lagi susah. Ini nak pengen kayak Nabi, istrinya lebih dari 4. Dan protes, ngapa kita tidak boleh beristri lebih dari 4? Padahal Nabi istrinya lebih dari 4. Nah, itu adalah pengkhususan khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa hal hukum yang lain, misalkan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersambung melalui cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau kita kan tidak, nasab dari jalur laki-laki. Nabi punya pengkhususan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Walaupun antara Sayyidina Hasan dan Husain ini ada perempuan, ada putri beliau yakni Sayyidah Fatimah. Nah, tapi akhirnya keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain yang sampai sekarang ini masih tercatat, itu semua masih disebut sebagai zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pengkhususan untuk Nabi. Ada dalilnya ini. Dalilnya ada. Nabi pernah menyebutkan ini. Nanti bisa dicek dicarilah hadis ini. Dan hadisnya hadis sahih. Artinya, masyaallah hadirin, kalau ada yang bertanya-tanya, tidak mungkin masih ada sekarang keturunan Nabi. Nabi kan sudah putus. Karena Nabi, anak-anak yang sekarang ini dari Sayyidah Fatimah. Tapi ini khusus untuk Nabi. Pengkhususan untuk Nabi. Seperti kasusnya ketika Nabi boleh beristri lebih dari 4. Kita tidak boleh lebih dari 4. Sedangkan Nabi boleh, tapi itu khusus untuk Nabi. Dan bahasanya agak panjang berkaitan dengan itu, masyhur hadirin. Tapi masyhur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ini disebutkan bahwasanya perbaiki makananmu dan juga perbuatlah yang baik-baik. Perintah Allah kepada ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul sekalian, kata Allah. Masyhur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ini juga jadi memang yang paling identik atau ketika berbicara masalah wara', yang paling menjurus, yang paling sering, yang paling banyak kajiannya tentang seputar makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum.
Nah, kan impactnya banyak sekali. Sampai kita bahas bahasanya apa dampak negatif dari orang yang makan yang haram itu, doanya tidak diijabah. Ada sebuah hadis ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki, zakar rajula yutiru safar asy'atha aghbara, kata, yamuddu yadayhi ila sama. Ada seorang musafir terus kemudian dia kondisinya sangat, ya, orang musafir perjalanan jauh, berantakan, terus berdebu dan lain sebagainya. Disebutkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, minta ini minta itu. Maka kata Nabi, wa mat'amu haram, orang tadi memakannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, dan pakaian yang dipakai haram, wa ghudhiya bil haram, dia dikasih sesuatu, disuapi sesuatu dari yang haram, katanya, fa anna yustajabu lahu, dari mana doanya diijabah. Padahal disebutkan penjelasan hadis ini bahwasanya ada seorang musafir yang digambarkan di sini, yang doa ya Rob, ya Rob, ya Rob, itu seorang musafir. Musafir itu adalah kondisi di mana doanya diijabah. Salah satu kondisi, salah satu keadaan doa itu mustajab, doa ini diijabah adalah ketika seorang dalam kondisi safar. Orang lagi safar itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini seperti itu, lagi safar, seharusnya doanya kan mustajab, doanya harusnya diijabah. Terus juga kondisi yang seperti demikian dengan doa yang penuh dengan penghayatan disebutkan, tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penghalangnya. Apa itu? Makanan yang dia makan. Dia makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Terus kemudian dia tidak makan, tidak minum, cuman dikasih sesuatu yang haram oleh orang lain dan dimakan oleh dia, dikonsumsi oleh dia. Maka doanya ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ini. Dari sini sebutkan, maka kata Rasul, kata Nabi Muhammad kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, ya Sa'ad, katanya, atib mat'amaka takun mustajabat da'wati. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, kamu nanti jadi orang yang mustajab dakwahnya, doanya diijabah. Yang doanya mustajab, caranya perbaiki makanan kamu, jangan makan yang haram. Nah, perbaiki. Cuman masyaallah hadirin, disebutkan di hadis tadi bahwasanya innal halala bayyin, yang halal jelas. Yo, apa yang kita peroleh dari hasil kerja yang halal. Terus kita belikan makanan yang halal. Halal itu memang halal oleh syariat, dihalalkan. Atau yang kedua, cara mendapatkannya juga halal. Dua ini syaratnya. Memang halal atau tidak haram. Yang kedua, cara mendapatkannya pun halal. Maka ini berarti halal. Dia makanan halal, dia hasilkan dari pekerjaan yang halal, uangnya juga halal, maka halal berarti makanan. Jelas berarti. Kita beli nasi goreng, atau kita masak sendiri, beli sayuran dan lain sebagainya. Ayam kita pelihara sendiri, kita potong sendiri, kita olah sendiri, terus kemudian kita masak, kita makan, jelas ini halal. Atau yang lain, istri yang sudah kita nikahi dengan akad yang halal di rumah, ya kita mau pegang, mau pandang atau yang lain, ini boleh halal, jelas berarti. Istri yang sudah kita nikahi dengan akad yang halal, terus di rumah bergaul dengan kita dan seterusnya, halal jelas. Yang haram jelas. Perempuan yang bukan mahram kita, terus perempuan bukan istri kita yang sudah kita nikahi dengan akad yang halal yang sah secara syar'i, berarti itu tidak halal untuk kita, jelas. Yang haram pun jelas, yang halal jelas. Tapi masyaallah hadirin, ada perkara yang membingungkan. Dia antara halal dan haram kita belum tahu. Dengan beberapa hal, beberapa sebab. Nah, dan ini kata Nabi SAW, famanittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Kalau orang yang bisa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, berarti dia sudah membersihkan dirinya dan kehormatannya. Nah, maka waman waqa'a fi waqa'a fil haram. Orang kalau sudah jatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia nanti juga akan jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fi. Seperti gambarannya seorang penggembala bawa kambingnya menggembala di sekitaran tanah larangan. Di sekitaran tanah larangan.
Kita misalnya menggembala di sekitar tanah harangan, bawa kambing atau bawa hewan gembala gitu. Kita bawa gambarannya ke sekitaran ada situ tanah larangan, tidak boleh masuk, apalagi ngambil rumputnya, apalagi ngambil apa yang ada dalam. Kita bawa kambing ke situ, ada bayar nanti kambing ini tanpa sepengetahuan kita atau seperti apa, ada temakan, ada bete cicip atau masuk ke situ ngerusak di situ pasti ada saja. Maka kehati-hatian, maka katanya ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu punya kawasan larangan, kawasan lindungan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan larangan Allah itu atau apa namanya, kawasan larangan Allah itu adalah keharaman apa yang Allah haramkan. Maka penjelasannya seperti ini. Ada yang tidak jelas antara halal dan haram, itu yang disebut dengan syubhat. Belum ketahuan betul, belum ketahuan secara jelas ini halal atau haram. Ini nama syubhat. Kalau kita tidak menjaga diri dari yang syubhat ini, maka besar sekali kemungkinan, besar sekali potensi kita bahwa kita akan jatuh kepada yang haram. Dan orang yang wara' ini meninggalkan yang syubhat ini karena khawatir nanti takut jatuh kepada perkara yang haram. Maka disimpulkan bahwa sebenarnya menjaga diri dari yang syubhat itu lebih berat daripada menjaga diri dari yang haram. Karena haram sudah jelas, perkara yang haram sudah jelas, maka halal jelas, haram jelas. Untuk meninggalkan yang haram, mengerjakan yang halal itu sangat mudah. Kenapa? Karena sudah jelas. Tapi kalau yang syubhat ini berat. Kenapa? Karena belum jelas ini halal atau haram. Nah ini sifat wara' ini yang kita ingin tumbuhkan. Kalau yang haram, ya memang tidak boleh. Tapi yang syubhatnya itu tidak tahu. Nah ini yang kadang kita menyepelekan. Kadang kita berdalih, tidak apa-apa. Misalkan ada nengok rambutan di jalan jatuh, atau rambutan ngelewati pagar orang masuk ke jalan, kita ngambil, tidak apa-apa, ini kan masuk jalan punya umum, kata kita. Kita punya umum, melok nanam tidak, gitu kan? Kita seperti itu, ikut nanam tidak. Kita masalah kita seperti itu sekarang. Kita tidak ikut nanam, tidak ikut melihara, tapi ikut panen. Apa seperti itu kan? Ada sawit, lama tidak dijenguk sama yang punya kebun sawit. Nah, ini tidak kata yang punya ini halal lah ini, halal. Itu masih bagus Bapak Ibu. Masih ada pikiran halal atau haram. Ada yang tidak urusan, ngambil. Nah, manen, memang sengaja nih. Nah, ini yang memang sulit sekali untuk ditemukan di era sekarang ini. Ya, orang bahkan yang haram saja begitu mudah dilanggar, apalagi dia mau menghati-hati atau berhati-hati dari perkara sesuatu yang sifatnya syubhat. Nah, insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan menjaga diri dari yang syubhat ini dianggap sebagai perkara yang sulit. Terus gimana nih kira-kira katanya disebutkan di sini? Maka perlu sekali kita untuk mulai mengklasifikasikan bahasanya. Bagaimana kita mengklasifikasikan? Katanya, kalau sesuatu yang sudah jelas halalnya atau haramnya, maka ya sudah, itu memang tidak perlu pusing. Kalau misalkan yang kita sebutkan tadi, istri kita yang di rumah itu sudah jelas halal. Makanan yang kita peroleh dari kerja yang halal, gaji kita nian, terus atau hasil kita dagang, kita jualan, dan juga tidak melakukan riba dalam jualan kita, tidak melakukan praktek-praktek yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita bawa pulang, kita belikan makanan, kita suapi ke anak-anak kita, belikan makanan untuk anak istri kita, ya ini sudah jelas halal. Atau yang haram sudah jelas, hewan apa kambing tetangga lewat, ya sudah jelas ini bukan hak kita, tidak usah mikir lagi ini halal apa tidak, ya bukan, ya haram, ini bukan kambing kita gitu. Kita tidak melihara, kita tidak beli induknya, kita tidak ikut ngasih makan. Ya, jangan pikir lagi ini halal apa tidak, ini halal apa tidak. Ini tidak halal, bukan kita. Kita bukan yang nernak ini. Walaupun kemudian misalnya kambing tadi masuk ke atau lewat depan rumah kita, jangan berpikir bahwasanya ini kan masuk depan rumah kita. Kita kesot baik. Nah, bisa seperti itu.
Artinya yang haram jelas. Atau memang yang diharamkan dalam syariat, misalkan hewan-hewan yang diharamkan, daging babi, misalkan. Sudah jelas, itu jelas. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi dalam hal ini. Nah yang bingung sekarang katanya, ada bagian yang ketiga, apa itu? Wahwa ayyujada syai'u la yu'rafu lahu aslun mutaqaddimun fit tahrim wala fit tahlil. Kita menemukan sesuatu dan tidak kita temukan ini sebenarnya halal atau haram. Tidak ada juga kita temukan sebelumnya halal atau haram kayak itu. Wa qad istawajul imkan fihi hillan wa hurmatan. Dan antara halal dan haram ini sama-sama. Kita masuk kalau nimbang-nimbang ini halal atau haram ini agak berimbang. Fa innal wara' fi hadza sabilhu tarku wal ijtina. Orang yang wara' ya menjaga dan meninggalkan ini semua. Apa contohnya? Misalkan kita lewat di jalan, ada rambutan. Rambutan ini dahannya ke jalan. Kan kita berpikir nih, aduh kemarin apa namanya Ustadz tuh ngomong bahas fikih, katanya boleh tuh kan. Tapi ini bukan kita yang nanam, cerita apa namanya orang tuanya ulama Imam Hanafi yang disebutkan gara-gara nyomot buah, nemu buah itu buahnya sudah ngalir di sungai berjalan kemana-mana. Setelah beliau makan buah ini beliau kepikiran, nah ini buah ini siapa yang nanam, buah ini dari mana, di mana pohonnya. Akhirnya kepikiran sampai dicari mana yang punya pohon ini. Saking takutnya nanti ini bukan hak dia, ini haram untuk dia, sampai dicari dan minta ridho sama yang punya pohon ini. Nah, ini ibu seorang ulama yang terkemuka, dikatakan ini ibunya Imam Hanafi. Sehingga lahirlah kemudian anak seorang ulama seperti Imam Abu Hanifah. Karena saking orang tuanya menjaga dari yang haram ini. Bukan dari yang haram baik, dari yang bahkan ini syubhat. Bahkan kalau memang apa namanya, kalau kita kadang dalam satu pendapat fikih ini Bapak Ibu. Kalau bicara fikih kan biasanya banyak pendapat ya. 1, 2, 3 pendapat, 1 pendapat 2, pendapat 3. Pendapat pertama misalkan mengatakan boleh, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Nah, apa contohnya? Contohnya rokok misalnya. Rokok kan apa? Iya, kadang tanya rokok kan. Ada ngomong apa? Yang pertama ngomong boleh. Yang kedua ngomong makruh, yang ketiga haram. Nah, boleh, makruh, haram. Orang warok ngambil yang mana nih? Orang yang warok hati-hati ngambil yang haram. Ikut yang haram. Kenapa? Takut. Bagaimana kalau nanti di akhirat ketika disidang sama Allah ternyata hukum rokok haram misalkan. Nah, ini habis ini jangan merajuk yang merokok Nah, ini biasanya merajuk ini. Ada usah undang ustaz itu lagi. Ustaz itu mengharamkan rokok. Nah, saya pernah bahas satu permasalahan tentang zakat, Pak, di salah satu masjid. Zakat fitrah. Biasanya tentang dekat-dekat Ramadan bahas zakat fitrah, kaitannya tentang amil. Saya bahas bahwasanya amil itu adalah yang ditunjuk istakmalahul hakim, ditunjuk dipekerjakan oleh hakim, oleh pemerintah. Sehingga panitia zakat itu bukan amil, saya bilang. Kalau panitia dia tidak bisa mengambil hak zakat dia dari dia atas nama panitia atau dia sebagai amil, karena dia bukan amil. Sebenarnya simple, kalau dia ingin masuk dalam catatan amil, dia masukkan namanya, daftarkan di UPZ, seperti itu. Nah, panjang itu Pak, akhirnya protes jamaah tuh, tidak bisa ini panjang, sampai jam 8 Pak, kajian habis subuh sampai jam 8 pagi. Biasanya saya rutin biasa 2 minggu sekali. Gara-gara saya bahas itu, tidak diundang lagi saya Pak. Ustadz ini katanya itu apa namanya, itu hukum Arab dibawa ke Indonesia katanya. Sudah mau lagi. Jadi masalah ini kan kita bahas warok Pak ya. Warok itu ya seperti itu. Kalau ada hukum yang berat, haram, makruh, mubah, untuk kehati-hatian, dia lebih milih untuk dirinya sendiri yang haram. Kenapa? Hati-hati, takut nanti di akhirat kira-kira misalkan, kan kita mengambil pendapat ini berdasarkan kaul ulama kan. Ulama pun banyak yang makruh atau haram itu Pak kan. Kalau nak jujur ini. Jujur Pak ya. Nah, antara makruh sama haram. Atau ada yang mubah, misalkan mubah. Kalau ada hal-hal lain misalkan membantu dia untuk lebih melek dan lain sebagainya, melek kemudian ngarang kitab, kan kayak gitu. Kiai-kiai yang bikin masalah dalil-dalil tentang apa namanya,
rokok. Kalau di Yaman tuh ada namanya gat. Gat ini kayak daun yang dikunyah kemudian tidak ditelan tapi disimpan di sini sampai besar pipinya, kemudian diisep-isep itu sari-sarinya. Terus, pas sholat dilepehnya Pak, ditaruh kumur-kumur, habis sholat masuk lagi. Itu namanya gat. Gat itu tulisannya kot, ya. Tapi gat baca gat karena ejaan Hadromi kan pakai kof tuh dibaca gaf. Kola jadi gal, komis jadi gamis gitu. Jadi gat itu kot. Nah, itu kan kajiannya seperti itu. Ulama yang memperbolehkan karena ketika mereka merasa ketika lagi lagi ngarang kitab misalnya, lagi nulis buku atau lagi ngaji, ngajar, kalau sambil ngerokok bisa melek, seger gitu. Atau kalau sambil ngegat itu encer, karangan kitabnya banyak. Di Tahrim itu ada ulama namanya Imam Habib Sa'ad. Habib Sa'ad itu karangan kitabnya banyak. Dan beliau satu-satunya di Tahrim itu yang membolehkan gat itu. Alasan beliau karena kalau beliau ngegat itu bisa nulis kitab banyak, produktif beliau. Nah, kan kayak gitu. Kebolehannya itu ada embel-embelnya itu. Nah, gitu kan nulis kitab tidak, ngajar ngaji tidak, tapi itu kekeh nak hukum yang boleh, Jadi hukumnya kan antara mubah, makruh, haram. Nah, terus di mana kita kalau warok itu? Warok itu lebih memilih ke yang haram. Atau yang tadi ada yang mubah, sunnah, wajib tentang suatu amalan. Warok itu adalah kita kehati-hatian ambil yang wajib. Jangan-jangan ini agak wajib. Sekarang kan kita sama-sama tidak tahu nih. Kita sekarang taklid ulama kan sama-sama tidak tahu. Nanti sidangnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang benar atau tidaknya yang kita praktekkan sekarang ini adalah nanti di sidang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau di sidang di hadapan Allah ternyata misalnya hukum rokok haram misalnya. Nah mana gitu? Kalau mubah aman. Ada. Sama yang tadi misalkan amalan tertentu. Misalkan ada yang mengatakan mubah, sunnah, wajib. Kita selama ini milih yang sunnah sehingga kadang kita kerjakan, kadang tidak. Mano atau seperti apa nanti kalau ternyata amalan ini wajib misalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita sudah rugi tuh. Aduh, tidak dikerjakan, wajib rupanya tuh. Atau yang tadi, aduh rupanya haram rokok nih misalkan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sudah rugi tuh. Seperti itu. Ini kan saya ngomong itu karena saya tidak ngerokok, rokok. Ustaz tidak rokok Ustaz tuh, makanya ngomong macam itu. Saya dulu pernah juga latihan ngerokok tuh Pak. Umur SMP. Lagi latihan rokok sekali 2 kali. Hari itu mama saya tuh mergoin saya ngerokok. Dari belakang disegak, dibentak saya kuat nih. Mama saya kalau bentak kuat soalnya. Jadi saya dibentak. Saya terkejut bukan main dibentak itu. Pokoknya entah habis itu tidak pingin nyoba-nyoba lagi. Habis bentak itu. Jadi berkah bentaan mama itu. Sampai sekarang tidak pingin. Entah kawan itu yang nawari gratis. Pokoknya kumpul-kumpul. Macam-macam. Tidak pingin nyoba. Tidak pingin nyoba. Tidak pingin nyicip juga tidak. Sampai sekarang jadi gara-gara itu. Cuman kita kan lain-lain. Ada yang pernah dibentak mamanya. Ada yang tidak. Masyaallah hadirin. Jadi itu. Berkaitan masalah masalah syubhat itu. Jadi intinya simpelnya kayak gini, ada yang jelas halalnya, ada yang jelas haramnya, ada yang belum jelas, baiknya kita tinggalkan, baiknya kita tinggalkan. Maka permasalahan yang terakhir ada pembahasan di sini kan wa yadkhulu fi hadzal bab muamalatu man kana fi mali syubhatun aw khalatuhu riba. Di antara bab yang masuk dalam pembahasan ini adalah kita berinteraksi atau bermuamalah dengan orang yang kita tahu bahwasanya hartanya itu mengandung syubhat atau mengandung riba. Riba jelas. Misalkan orang ini jelas riba. Atau misalnya kawan ini hobinya main slot. Sering menang main slot nih Pak. Dia tiap habis main slot menang, dia nih raktir kawan-kawan. Raktir kawan-kawan, diajak minum teh talu malam-malam kan. Pokoknya tanya Ustaz, apa hukum nerima traktiran kawan yang habis menang slot misalnya? Hukumnya haram. Kenapa? Karena hasil judi haram. Yang diperoleh dari pekerjaan yang haram itu haram. Dan kita tahu itu duit habis menang slot, kemudian
kita diajak minum teh talu tadi, ya berarti kita nerima makanan yang dibeli dengan uang yang haram. Kayak gitu. Itu kok jelas yang haram. Atau orang yang jelas sehari-harinya bermuamalah dengan riba. Maka kita wajib untuk menolak kalau kita tahu bahwasanya jelas di situ. Dan banyak cabang-cabangan masalah. Misalkan orang yang bersedekah, bagaimana hukumnya orang misalkan korupsi untuk bangun masjid. Ya, tidak dapat pahala. Bagaimana bangun masjid pakai duit korupsi? Ada di satu daerah itu satu kampung yang mereka punya utusan-utusan untuk jadi pencuri, Pak. Jadi apa ya? Garong. Tapi bukan di Indonesia, di luar negeri. Tapi hebatnya ketika mereka mau keluar, beberapa orang anak muda misalkan 10, 20 orang dari kampung itu, sebelum berangkat tuh ada doa bersama, Pak. Tahlilan, yasinan, mendoakan. Itu ada. Jadi itu. Ceritanya kalau kawan yang katanya warga situ tidak bohong, Pak. Jadi katanya sebelum berangkat itu ada acara doa bersama, tahlilan macam-macam untuk mendoakan selamat ini yang mau berangkat di situ. Dan ketika balik mereka yang bantu warga, dibantu yang susah dibantu, terus kemudian dibangunkan sekolah, dibangunkan masjid. Nah, apa hukum bangun masjid dari uang hasil ngarong? Ya enggak halal duit ini. Terus bagaimana hukum sholat di situ? Ya kalau memungkinkan untuk dikembalikan uang itu dikembalikan. Tapi kalau sudah terbangun, sudah tegak, tidak mungkin dirobohkan masjid. Sholat di dalamnya tetap sah. Sholat di dalamnya tetap sah. Ya, dan tetap sah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya di antara pembahasan ini adalah ketika ada orang yang sehari-harinya dia punya kegiatan aktivitas yang menghasilkan uang atau sesuatu yang syubhat atau yang haram bahkan, maka dalam bermuamalah dengan mereka katanya fa innal ikhtiyar tarkuha ila ghairiha. Sebaiknya kita tinggalkan. Sebaiknya kita ambil yang lain lah kalau kita punya opsi lain misalkan. Wa laysa bi muharramin alaika dzalika ma lam tatayaqqan anna ainahu haramun au makhraj haram. Dan itu sebenarnya secara hukum fikih ya tidak haram kecuali sampai kita tahu betul bahwasanya itu nyata yang diberikan kepada kita itu sesuatu yang haram. Karena kita seandainya menerima pun secara hukum fikih masih boleh sampai kita benar-benar yakin. Kalau tadi kan yakin, ini aku nih habis menang slot ini. Misalkan kita minum teh talu misalkan. Nah, ini berarti jelas-jelas haram gitu ya. Tapi kalau tidak jelas, kadang dia memang kadang mengerjakan sesuatu yang riba. Cuman kadang dia ada kebun juga, dia ada jualan juga. Berarti kan campur ini. Yang kita dikasihkan ke kita, yang dibantukan ke kita, yang dihadiahkan ke kita, bisa jadi ini hasil dia dagang. Maka sebenarnya kita dalam hal ini juga menghindari suudzon. Tapi kalau kita mungkin kan bisa nolak atau bisa ngeles, ya kita ngeles. Gitu. Kayak itu ya. Itu juga berkaitan dengan misalkan ketika disedekahkan kepada kita dan macam-macam. Maka untuk penutup ada kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini, masyaallah hadirin, suatu ketika pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i pernah bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Dan putri Imam Ahmad bin Hambal ini penasaran. Karena ngomong Imam Ahmad bin Hambal nih, suruh siap-siap, sedia ke sajian yang enak-enak, yang istimewa, nanti guruku mau datang gitu ya. Guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mau datang berkunjung ke rumah kita nih nak. Tolong siapkan makanan, jamuan yang istimewa. Guruku mau datang ke rumah. Akhirnya putrinya penasaran. Seperti apa nih? Sosok Imam Syafi'i yang samit jadi sosok yang dikagumi oleh abah, oleh ayah ini. Akhirnya ketika datang ke situ dikeluarkanlah suguhan. Ketika disuguhi makanan, itu putrinya sudah nunggu-nungguan seperti apa sosok, pengen meneladani. Akhirnya dipantau setiap gerak-gerik Imam Syafi'i sepanjang di situ. Disiapkan kamar dan sebagainya. Ketika sampai di situ disuguhi makanan, Imam Syafi'i ini ketika disuguhi makan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau makannya apa? Lahap betul. Sampai dipikir Imam Syafi'i ini bahasa kita kasarnya mohon maaf mungkin cangok gitu ya. Rakusnya Imam Syafi'i ini. Jadi makan banyak, lahap. Habis makan, ngobrol sebentar, masuk kamar.
Masuk kamar kan sama di ceritanya itu dulu ketika ada yang bertamu dan tamu ini tokoh-tokoh yang penting, biasanya disiapkan kayak baskom atau wadah air. Malam-malam manu tahu mau tahajud atau yang lain sebagainya, jadi tidak perlu ke sumur lagi, sudah disiapkan depan kamarnya itu apa namanya ember atau baskom tempat air. Ditunggu tidak tidur putri Imam Ahmad bin Hambal, ditunggu kapan keluar, berapa rakaat tiap malam sholat malam ini, tunggu. Rupanya tidak juga apa namanya, tidak keluar sebentar, masuk lagi, tidak sholat, paling ke depan ke keluar, nanti masuk lagi, keluar masuk lagi, kayak itu malam-malam, tidak sholat, tidak tahajud, tidak keluar, air ditengok masih utuh pagi-pagi. Terus ketika pagi-pagi sholat subuh tidak uduk lagi Imam Syafi'i, ditengok airnya masih utuh, berarti Imam Syafi'i ini sholat subuh tidak uduk lagi. Akhirnya penasaran luar biasa, putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini nanya ke abahnya, ke Imam Ahmad bin Hambal, ya, bah, masa yang kata abah ini ulama, yang katanya berilmu dan katanya dikagumi di mana-mana, muridnya banyak, masa kayak gitu? Kenapa? Tengoklah ketika datang semalam, masa makannya canguk nih, terus apa namanya, bahasanya macam itu, Jadi terus malam nih tidak ada sholat malam, tidak ada tahajud apa-apa. Air yang kita taruh depan kamar utuh masih. Terus pagi-pagi sholat subuh tidak uduk lagi berarti kan? Mana sholat subuh tidak uduk lagi? Nah, tiga jadi pertanyaan penasarannya. Ya sudah, tunggu bentar ya. Nah, ketika pagi-pagi ada waktu ketemu, Imam Ahmad bin Hambal langsung nanya ke Imam Syafi'i. Ketika ditanya, guru, Syekh, Imam, saya ingin menyampaikan rasa penasaran putri saya. Sebenarnya saya tadi tidak mempermasalahkan, karena murid kan adabnya ya husnudzon sama guru gitu. Cuman gara-gara putrinya nanya, jadi beliau penasaran juga, masa iya malam macam itu, masa iya guru nih sholat subuh tidak pakai wudhu lagi gitu. Nah, jadi apalah tiga hal ini ditanyakan. Oh, dijawab oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, kenapa saya begitu semangat, begitu apa namanya, begitu lahapnya makan ketika kamu suguhi? Karena saya tahu bahwasanya engkau ini orang baik, engkau ini orang soleh, dan makanan yang kau suguhkan pasti halal. Nah, dan makanan yang halal itu obat. Tu'amul muhibbin syifa, tu'amul muhibbin dawa gitu ya. Jadi dari makanan yang dikasih orang yang soleh itu pasti halal. Kita yakin bahwasanya orang soleh kalau nyuguhi sesuatu pasti halal. Karena tahu ini halal, maka beliau lahap. Dan kita harus dengan sesuatu yang halal harus rakus gitu ya, harus lahap ketika makan sesuatu dari sesuatu yang halal. Yang kedua katanya, saya semalam memang tidak ada waktu. Saya hampir setiap malam, bukan cuma malam ini, hampir setiap malam saya tidak ada waktu untuk sholat malam, tidak ada waktu untuk qiyamul lail, tahajud, hampir tidak ada waktu. Karena saya setiap malam ini selalu berpikir memecahkan 70 sekian masalah. Setiap malam beliau memecahkan 70 sekian masalah dari pertanyaan-pertanyaan murid-murid beliau atau dari beliau yang pikirkan. Beliau berijtihad setiap malam memecahkan 70 sekian masalah. Maka saya tidak sempat lagi memang sholat malam. Maka saya mondar-mandir malam itu. Nah, pas subuh saya belum batal karena semalam saya tidak tidur. Makanya pas subuh saya belum batal. Maka setelah subuh saya tidak kepake air yang kamu siapkan gitu. Nah, ini Imam Syafi'i. Jadi hal syahidnya pembahasannya yang pertama tadi. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang soleh, dikasih makan oleh orang soleh, misalkan kita nanti bertamu ke rumah guru Fahmi, disuguhi makan, habis gak Pak? Habis kan? Dihabiskan. Jangan dikit-dikit malu-malu. Orang soleh kalau nyuguhi kita pasti dengan sesuatu yang halal. Yang halal itu, makanan halal itu obat. Ya, obat. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kurang lebih seperti itu ya, walaupun entah apapun yang disuguhkan pokoknya kita habisi gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin ini bahasan kita. Maaf kalau agak panjang. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga diri kita dari perkara yang syubhat. Pokoknya kita belajar terus Pak, belajar terus, ngaji terus supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, ketika proses ini kalau kita belum tahu halal atau haram, kalau kita ada peluang nanya. Kalau kita tidak tahu, masih bingung, bagusnya ragu-ragu kita tinggalkan. Ragu-ragu kita tidak usah kerjakan kayak gitu ya. Kalau ada beberapa pilihan khusus untuk diri kita nih, ada hukum mubah, makruh atau haram.
Kalau untuk diri kita, cobalah kita ambil yang haram dulu, pertimbangkan yang haram. Atau kalau suatu yang sifatnya antara pilihan ini ada mubah, ada sunnah, ada wajib misalkan. Misalkan kayak hukum sholat berjamaah misalkan. Sholat berjamaah itu kan ada ulama mengatakan sunnah muakkad. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain. Ulama itu. Dalam mazhab Syafi'i ada mengatakan sunnah muakkad, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Orang yang warok itu seperti apa? Coba untuk diri kita lah, untuk standar diri kita, kita coba ambil yang fardu ain untuk diri kita. Tapi kalau orang lain jangan keras-keras. Giliran kita tidak pernah jamaah ke orang lain, kalau ada jamaah fardu ain itu, misalnya. Jangan seperti itu. Tapi untuk kita, standar kita sendiri, ambil yang paling berat untuk diri kita sendiri supaya kita berhati-hati. Atau yang tadi ada suatu hukumnya ini, ada mengatakan mubah, makruh, haram. Coba ambil yang haram. Ambil yang haram untuk standar kita supaya kita lebih berhati-hati gitu ya diri kita. Tapi untuk orang lain ya jangan terlalu keras-keras kepada orang lain, jangan terlalu ekstrim-ekstrim sama orang lain. Jadi sesuatu yang kita makan, kita minum atau kita pakai itu bisa dinilai haram itu ada kalanya memang haram, zatnya haram. Karena yang makan ini makanan dinas dalam syariat termasuk makanan yang haram. Misalkan khamar, minuman yang beralkohol itu kan atau benda-benda najis itu haram. Haram karena zatnya memang haram, tidak boleh dimakan karena haram, zatnya haram. Termasuk yang dinas dalam Al-Qur'an babi, terus masuk mohon maaf anjing misalnya. Itu haram, memang dinas haram. Nah, kalau sudah termakan, tertelan, ya tinggal banyak istighfar sama Allah. Banyak istighfar, banyak minta ampun karena artinya ini keharaman ini antara kita sama Allah. Dalam hal ini pelanggaran yang kita lakukan berkaitan dengan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya haram ini bukan karena zatnya haram baik, tapi sebenarnya halal, tapi cara memperolehnya yang haram. Ada hak orang lain yang termakan di situ dan lain sebagainya. Maka kalau sudah terlanjur tertelan misalkan, terlanjur kemakan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu misalkan. Kalau berkaitan dengan hak anak Adam dan tahu orangnya, kita cari, kita balikkan. Bagaimana caranya supaya ini hak orang lain ini kita kembalikan? Karena manusia itu seperti itu. Manusia itu pelit, manusia itu kan. Manusia pelit. Kalau Allah itu kita berbuat salah sama Allah, Allah pengampun. Tapi kalau berkaitan dengan hak anak Adam, panjang urusannya sampai akhirat nanti dihitung-hitung gitu. Nanti dihitung-hitung, diungkit-ungkit. Maka ya kalau berkaitan dengan hak anak Adam, keharamannya karena hak orang lain ada di situ, kita kembalikan kepada pemilik hak. Kayak manapun caranya. Orangnya sudah meninggal kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Atau seperti tadi misalkan ada makanan nih. Ini haram. Zatnya haram. Temakan. Sebagian sudah kegigit misalnya contohnya. Itu seperti apa? Kalau masih dalam mulut mungkin kita muntahkan. Seperti Nabi pernah ngorek kurma yang masuk ke dalam mulutnya Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau yang mungkin masih dikeluarkan, untuk dimuntahkan. Seperti itu. Allah alam. Ishab. Jadi kita mungkin sudah waktunya ngopi, Pak. Ngopi jadi gitu. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke sesi ngopi, ngobrol perkara iman gitu. Allah alam bisawab. Tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.